Hai teman-teman semuanya, kami dari kelompok 8 siap menemani kamu memahami topik menarik kali ini, yaitu uji McNemar. Sebelumnya, perkenalkan nih, anggota kelompok kami ada 4 orang, yaitu yang pertama, aku sendiri nih, Diki Sanjaya Putra dengan NIM akhir 045. Selanjutnya ada Farid Hanifatan dengan NIM 106, Raihan Wahyu Satria Wibowo dengan NIM akhir 046, dan yang terakhir ada Pratama Diki Novianto dengan NIM akhir 143. Nah, teman-teman jangan khawatir nih, materi ini akan kami sajikan dengan ringan, jelas, dan pastinya gak bikin ngantuk. Yuk kita mulai. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan apa itu uji McNemar. Uji McNemar adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk melihat apakah ada perubahan signifikan pada dua pengukuran berpasangan yang bersifat dikotomis alias cuma dua pilihan, iya atau tidak, sukses atau gagal. Uji ini memakai tabel 2x2 untuk melihat berapa banyak subjek yang berubah pendapat atau kondisi setelah perlakuan tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas data berpasangan versus tidak berpasangan. Nah, sebelum kita bahas McNemar lebih jauh, kita harus tahu dulu dong bedanya. Nah, data independen itu kayak dua kelompok orang yang berbeda-beda. Misalnya, kelompok A dan kelompok B yang nggak saling terkait. Tapi, kalau kamu mengukur hal yang sama dari orang yang sama 2 kali, sebelum dan sesudah, itu disebut data berpasangan. Nah, uji McNemar khusus dirancang untuk data kategorik berpasangan kayak gini. Sekarang kita lanjut ke syarat penggunaan McNemar. Nah, uji McNemar cocok banget nih digunakan kalau yang pertama, datanya bersifat nominal atau dikotomis. Yang kedua, kamu membandingkan dua pengukuran pada subjek yang sama. Dan yang ketiga, data kamu disajikan dalam bentuk tabel kontingensi 2x2. Tapi hati-hati nih, uji ini nggak cocok kalau kamu pakai lebih dari 2 kategori. Oke, sekarang kita masuk ke rumus uji McNemar. Sekarang kita masuk ke bagian inti, rumus uji McNemar. Rumusnya terlihat seperti ini. Apa sih maksud rumus di atas? Nah, maksud rumus di atas yaitu kita fokus pada B dan C. B adalah jumlah orang yang berubah dari ya menjadi tidak. Sedangkan C adalah jumlah orang yang berubah dari tidak menjadi ya. Sekarang, perhatikan tanda absolut di rumus. Itu artinya kita ambil selisih absolut antara B dan C, lalu kita kurangi 1. Ini disebut continuity correction untuk menyesuaikan perhitungan pada data yang ukurannya tidak terlalu besar. Nah, setelah itu kita kuadratkan hasilnya lalu dibagi dengan jumlah B plus C. Hasil akhirnya adalah nilai C square atau X pangkat 2. Yang pertama adalah input atribut sebelum dan sesudah pada bagian variabel view SPSS measure diisikan nominal dan input jenis data pada value. Kemudian yang kedua adalah pada bagian data view input data yang digunakan. Terus yang selanjutnya yang ketiga adalah pilih analis, terus ke non-parametric test dan legalisis dialog, terus 2 related sample. Dan yang terakhir adalah hasil akhir uji McNemar.